selamat datang kembali di Friday Talk, podcast Friday Talk. Kali ini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, hadir bersama Sobat JKN ditemani oleh Mbak Nobi. Halo Mbak Nobi. Halo. Mbak Nobi ini adalah salah satu staf di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi Kantor Cabang Kebumen. Apa kabar Mbak Nobi? Kabar baik Farda. Terima kasih ya udah ngajakin ngobrol bareng di podcast ini. Saya yang berterima kasih karena Mbak Nobi sudah berkenan hadir dan hari ini kita akan membahas topik spesial yaitu lahiran menggunakan BPJS Kesehatan. Topik yang menarik banget sih ya ini karena kita juga tahu di sosmed lagi rame banget juga nih. Mungkin sebelum mulai nih saya juga mau ngasih sedikit fun fact, bukan fun fact tapi fact ya. Fact-nya adalah kasus persalinan ini menjadi top 10 biaya terbesar dan kasus terbanyak juga nih di kantor cabang Kebumen dan saya kira di wilayah lain juga trennya serupa sih. Oke nih Mbak, jadi saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan Sobat JKN yang ada di sosial media BPJS Kesehatan Cabang Kebumen dan ini banyak yang menanyakan nih Mbak. Oke, kita langsung aja nih Mbak. Pertanyaan pertama. Bisa nggak sih melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan dan apakah semua biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Oke, jawabannya bisa banget untuk persalinan ini bisa dijamin BPJS Kesehatan. Dengan dasar gini, kita tahu bahwa penjaminan JKN ini kan berdasar ke Perpres 82 tahun 2018. Di sana disebutkan pelayanan kesehatan itu bisa dijamin di JKN asal dia memenuhi kriteria indikasi medis dan juga sesuai standar pelayanan gitu. Jadi dengan syarat peserta tentunya harus aktif, kemudian dia juga memenuhi alur pelayanan yang sesuai ketentuan, maka dia bisa dijamin. Oke, berarti bisa dijamin secara full asalkan sesuai dengan indikasi medisnya ya Mbak ya, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku itu. Oke Mbak, ada nih pertanyaan kedua. Apakah benar selama kehamilan apabila tidak menjalankan pemeriksaan secara rutin tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan Mbak? Sebetulnya belum ada ya aturan terkait itu. Artinya maksudnya tidak harus juga berperiksa dengan BPJS Kesehatan gitu. Tapi memang dari amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan itu dihimbau ibu hamil itu untuk periksa kehamilan setidaknya 6 kali. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Tentunya itu tujuannya bagus banget ya supaya ibu hamil dan janinnya ini terpantau dengan baik. Jadi bisa dilihat nanti kemajuan kehamilannya, apakah normal atau ada penyulit, apakah dibutuhkan periksa di FKTP, ataukah perlu dirujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi. Oke Mbak, berarti pemeriksaan rutin itu juga sebenarnya bermanfaat untuk ibu hamilnya itu sendiri ya Mbak ya. Jadi apabila ada kondisi yang tidak diinginkan bisa segera diketahui. Betul dan banget. bisa ditangani secara cepat ya. Gitu Mbak. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya. Jadi ketika Sobat JKN melahirkan menggunakan BPJS tidak perlu takut biaya yang mahal. Nah, apakah proses lahiran secara sesar juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan Mbak? Persalinan secara sesar juga ditanggung oleh BPJS, tapi tentunya ada kriteria khusus ya, syarat penjaminannya maksudnya. Persalinan secara sesar itu bisa dijamin BPJS asal juga tadi sesuai yang saya jelaskan, sesuai Perpres 82 tahun 2018 bahwa dia sesuai indikasi medis, kemudian juga pelayanannya sesuai standar pelayanan, dan tentunya ada kondisi-kondisi khusus nih, artinya ibu hamil itu memiliki komplikasi atau penyulit kehamilan gitu. Karena kalau misalnya dia kondisi kehamilannya tanpa penyulit, ya dia bersalinnya di fase ke-1. Oke Mbak, kondisi seperti apa yang mengharuskan atau membuat ibu hamil ini harus dilakukan tindakan sesar Mbak? Sebenarnya kalau kondisi medisnya beragam ya, cuma mungkin di sini saya menyampaikan salah satu contoh kali ya. Bisa dilakukan sesar mungkin pada kasus kehamilan dengan darah tinggi atau hipertensi yang sangat tinggi, tensinya sehingga memunculkan kegawatan baik bagi ibu maupun bagi bayi jika dia dilahirkan secara pervaginam. Oke. Baik Mbak Nobi, selanjutnya pertanyaan keempat nih. Untuk pemeriksaan rutin kehamilan, bagaimana jika Sobat JKN ini vaskes pertamanya adalah dokter umum? Jadi mereka bisa melakukan pemeriksaan rutin di mana Mbak?
Untuk sobat JKN yang vaskes pertamanya adalah di dokter umum, mereka tetap bisa melakukan pemeriksaan kehamilan. Nanti dari dokter umum itu bisa melakukan rujukan horizontal. Rujukan horizontal itu artinya si dokter umum itu merujuk ke FKTP sejajar yang memiliki pelayanan kehamilan yang mungkin lebih komprehensif, misalnya di puskesmas atau di klinik yang secara sarpras dan fasilitas juga lebih lengkap. Oke. Jadi Sobat JKN bisa dirujuk secara horizontal Ya. ke FKTP lainnya yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih mendukung Ya. gitu ya, Mbak ya. Oke, pertanyaan kelima nih. Untuk peserta yang fase satunya dokter umum, lahirannya di mana Mbak? Apakah sama seperti yang tadi atau mereka bisa langsung ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit Mbak? Oke. Kalau untuk yang persalinannya berarti ini ya, sama sih seperti tadi. Untuk yang fase satunya tidak memiliki pelayanan untuk bersalin, peserta bisa dirujuk horizontal oleh dokter yang memeriksa ke fase satu yang memiliki sarana prasarana itu, atau sebetulnya peserta bisa langsung datang aja sih ke fase satu pilihannya, karena kan mereka punya waktu ya sebetulnya 9 bulan untuk memutuskan mereka bersalin di mana, tapi tentunya itu bisa diputuskan dengan langsung datang ke FKTP yang memiliki fasilitas persalinan aja. Oke, jadi ya ketika Sobat JKN yang sedang hamil ini melakukan pemeriksaan rutin di FKTP tersebut juga bisa melakukan proses persalinan di FKTP tersebut juga. Betul, ya Mbak ya. Oke Mbak Novi, kita masuk ke pertanyaan ke-6 nih. Iya. Nah, kalau pemeriksaan rutin, lahiran, bahkan operasi sesar itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan, bagaimana dengan USG nih Mbak? Ketika masih proses kehamilan. Nah, apakah itu juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Untuk pemeriksaan USG ini juga termasuk layanan kesehatan yang dijamin oleh JKN. Untuk pada kasus normal nih di FKTP, USG itu bisa dijaminkan 2 kali, 1 kali di trimester pertama dan 1 kali di trimester ketiga. Tapi bisa jadi lebih dari itu tergantung penilaian dokternya ya. Mungkin kalau ada kondisi medis khusus bisa dilakukan lebih dari itu. Dan juga kalau misalkan ternyata kehamilannya juga ada penyulit, dia akan dirujukkan tadi. Nah, nanti di rumah sakit pun itu juga ada bisa dilakukan USG, dan itu juga nanti bisa kita jamin asalkan sesuai indikasi medis dan standar pelayanan. Oke Mbak, berarti bisa disimpulkan bahwa lahiran menggunakan BPJS Kesehatan atau program JKN ini ditanggung secara penuh ya Mbak. Apabila tidak ada penyulit bisa dilaksanakan di FKTP, dan apabila ada penyulit bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Itu ya Mbak ya. Oke Mbak Novi, ini pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada Sobat JKN yang menceritakan pengalamannya ketika melahirkan secara normal di rumah sakit. Nah, apakah benar Mbak bisa melakukan persalinan secara normal dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit Mbak? Persalinan normal di rumah sakit, sebetulnya kalau persalinan normal itu penjaminannya di FKTP ya. Kalau mungkin beliau cerita persalinan normalnya bisa di rumah sakit, mungkin sedikit meluruskan, bisa jadi sebetulnya persalinannya itu memiliki penyulit, hanya saja memang bayinya dilahirkan melalui pervaginam atau melalui jalan lahir, jadi persepsinya masih lahiran normal gitu ya. Padahal tentunya kalau di rumah sakit itu persalinannya dilakukan karena ada penyulit, misalnya dia sudah tadi ada hipertensi pada kehamilan, kemudian pada saat proses persalinan itu ada kegawatan pada janinnya, atau misalnya persalinannya itu persalinan yang tidak maju sehingga harus dibantu alat vakum untuk mengeluarkan bayinya. Jadi memang ibunya bersalin melalui jalan lahir, tapi persalinannya itu kondisinya tidak normal karena ada penyulit yang menyertainya. Jadi ibu tersebut bisa melahirkan di rumah sakit karena ada penyulit tersebut ya Mbak, jadinya dirujuklah ke rumah sakit tersebut. Ditangani di rumah sakit. Oke Mbak. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua. Semoga bisa menambah pemahaman dan pengetahuan Sobat JKN terkait lahiran menggunakan JKN dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Terima kasih Mbak Novi atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Sobat JKN yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Episode pada kali ini kita akhiri. Sampai sini, terima kasih. Sampai jumpa Sobat JKN. Dadah, sampai jumpa.